Amin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاتحة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائي وأجدادي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا بالدين ثم إلى بينهم dari semena Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kadhib wal ghadabi bi amrillah wal hadari minal ghadabi. Bab tentang bohong dan marah, tapi marah dalam masalah agama. Wal hadari minal ghadabi, dan hati-hati karena sering berperilaku marah, temperamen mental. Jangan sering-sering berperilaku kayak begitu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birri. Jujur itu membawa kepada perbuatan baik. Bir itu perbuatan baik, bakti itu artinya perbuatan baik, jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan perbuatan baik membawa kepada surga. Kalau Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, abrar, orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan tempat surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan orang berlaku jujur sampai-sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang tukang jujur, paling jujur, sering jujur. Ini artinya bahwasanya kita harus membiasakan diri bersifat jujur, bersifat benar, omongan sesuai dengan perbuatan, janji sesuai dengan yang kita inginkan. Itu namanya siddiq. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, bohong membawa kepada perbuatan zalim. Wa innal fujura yahdi ilan nari, perbuatan
perbuatan zalim membawa orang kepada neraka. Wa inna ar-rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan orang itu suka bohong dan sering bohong sampai dia dicatat sebagai kadzab, pendusta. Ini juga harus hati-hati, sekalipun kecil, sekecil apapun kita coba, jangan suka bohong sekecil apapun. Karena kalau dia terbiasa melakukan kebohongan sekalipun kecil, maka itu akan menjadi kadzab, menjadi orang pendusta, pembohong. Jadi sekalipun kecil kita coba untuk berlaku jujur, seapapun perbuatan itu, sekecil apapun perbuatan itu, kita coba berlaku jujur dan jangan juga bohong. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu dengan orang-orang yang jujur. Atau diartikan, jadilah kamu semisal orang-orang yang jujur. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ar-rajulaini atayani. Aku mimpi, ra'aitu ar-rajulaini, aku mimpi ketemu dua orang. Atayani, kedua orang itu mendatangi aku. Yang dimaksud dua orang adalah dua malaikat. Karena seperti yang kita ketahui, orang itu tidak bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya, tidak bisa. Bahkan katanya, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya, pada waktu Nabi kita pertama kali mendapatkan wahyu, itu Nabi kata saya kalian. Maka orang ulama mengatakan bahwa Nabi kita hanya melihat Jibril dalam wujud aslinya hanya dua kali. Pertama, ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira. Kedua, ketika Jibril mengawal Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Selain itu, ketika Jibril bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, Jibril itu menyerupai manusia. Sampai-sampai dalam mimpi pun, ra'aitu rajulaini, seperti dua orang. Jadi tidak dalam mimpi itu melihat Jibril dalam wujud aslinya. Begitu juga jin. Orang tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya, tidak bisa. Kalau Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yarakum huwa wa qabiluhu. Jin bisa melihat kamu min haitsu la tarawnahum, kamu nggak bisa melihat jin. Ini artinya kalau orang nggak bisa melihat jin, jin dalam wujud aslinya. Tapi kalau jin merubah wujud seperti manusia, seperti genderuwo, seperti ular, itu orang bisa lihat. Tapi dalam wujud aslinya orang tidak bisa melihat jin. Malaikat juga sama. Bahkan di sini disebutkan ketika Nabi mimpi melihat dua orang, itu adalah dua malaikat. Itu bukan dalam wujud aslinya. Apakah benar jin? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang adalah orang-orang yang ahli tentang perjinan. Kalau kita nggak ada jin, yang jelas jin itu ada. Jin ada. Alladzi ra'aituhu qala alladzi ra'aitu syaqqa shiqquhu fakadzamun yakdibu bil khidmati tuhmalu anhu hatta tablughal afaqa. Aku mimpi ngelihat yang shikun ini, bibnya shikun namanya, bibit dirangkat, tahu nggak dirangkat? Jadi kalau pernah lihat nggak tukang daging
cangkolan daging lah. Itu dicangkol sini nih. Apa namanya? Siapa itu? Hah? Iya. Dalam mimpi Nabi ada orang yang mulutnya dirangkap pakai gituan, pakai cangkolan daging, daging. Itu ketika Nabi tanya siapa itu, dia adalah pakar Dawud, orang yang pendusta. Yakdiru bil kidbati, dia dusta dengan suatu kedustaan. Tuhmalu anhu, arti tuhmalu anhu, kalau orang belajar hadis ada tahammul. Tahammul itu ketika ngaji itu namanya tahammul. Ketika ngaji kayak gini namanya tahammul. Kalau ada ketika ngajar. Ini artinya kebohongan itu ditahammulkan orang, diriwayatkan orang. Orang mengakui itu sebuah kalimat yang benar, tapi itu adalah bohong, tahammul namanya. Seperti kalau kita ngaji hadis waktu ini, itu yang ngaji namanya tahammul. Kalau yang ngajar namanya ada menyampaikan. Tuhmalu anhu, ditahammulkan dari orang ini yang suka bohong itu hatta tablughul afaq, sampai penjuru dunia. Faisna'u bihi ila yaumil qiyamati, maka orang itu dirangkat disiksa sampai hari kiamat. Ini sebagai hukuman terhadap para pendusta. Bukan hanya di hari kiamat, sebelum kiamat pun dia sudah dihukum dengan cara dirangkat, digantung gitu ya, kalau daging digantung tuh kan bisa kita lihat ke tukang daging, paha digantung, orang digantung nih, cuma digantung ini nih, mulut digantung, orangnya dirangkat pakai besi digantung. Itu hukuman bagi para pendusta. Oleh karenanya kita harus waspada, jangan juga berbuat dusta, apalagi dusta terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dusta kepada Nabi kita Muhammad yaitu menyampaikan kalimat yang sebenarnya bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah para waddah, para pemalsu hadis. Itu apa lagi? Dusta kepada Nabi, apalagi dusta kepada manusia itu tidak boleh, apalagi kepada Nabi. Bahkan bohong kepada binatang juga jangan. Gimana bohong kepada binatang? Ada kambing nih, kita kasih apa? Umpan, ternyata kita tarik lagi supaya dia ngikut kita, itu bohong namanya, itu bohong binatang. Bohong binatang aja jangan. Kan kadang-kadang kalau kambing susah diatur, kan diambilin model daun apa gitu ya, kan kita deketin mulutnya tuh supaya dia makan. Sekarang bukan kita kasih makan supaya dia ikutin, itu juga jangan. Bohong kepada kambing aja jangan, apalagi kepada manusia, apalagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membohongi Nabi. Dan Nabi mengatakan dalam hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita harus hati-hati, jangan sampai menyampaikan sesuatu yang Nabi enggak ngomongin, kita bilang itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekerdab ala Nabi, pastikan dia akan masuk neraka. Dan katanya ketika kita baca kitab para nuqadul hadis, para kritikus hadis, mereka menyebutkan pihak-pihak yang sering membuat hadis palsu. Katanya yang paling berbahaya adalah wadda' dari para sholihin, orang baik-baik. Kadang-kadang orang baik-baik itu karena kurang pengetahuannya, dia menyampaikan hadis yang bukan hadis. Kenapa berbahaya? Karena ada orang baik, orang anggap itu benar, maka apa yang dia sampaikan dianggap sebuah kebenaran, sedangkan itu tidak. Ini yang paling berbahaya. Jadi dikatakan dengan jahalah as-salih, orang soleh tapi jahil. Dia orang soleh sebenarnya, orang benar, nggak niat bohong, tapi dia menyampaikan hadis yang bohong. Itu yang paling berbahaya
Kenapa dikatakan paling berbahaya? Karena kalau orang-orang kayak kita ngomong, ya lu omongan lu siapa mau dengerin. Tapi kalau orang-orang soleh, orang itu benar gitu ya, kelihatan sholat rajin, puasanya rajin, karena dia jahil, dia kadang-kadang menyampaikan hadis yang bukan hadis. Ini yang paling berbahaya. Dan yang paling produktif adalah qassasun, tukang ceramah. Tukang ceramah adalah orang yang produktif membuat hadis palsu. Karena ceramah itu, kalau hadis kayak gini dia sampaikan itu nggak menarik ceramahnya. Maka supaya ceramah menarik harus disampaikan cerita-cerita yang ajib, cerita-cerita yang gharib, segitu akan jazab, akan menarik perhatian para audiens, menarik perhatian para jamaah, sehingga mereka untuk kepentingan itu membuat hadis palsu. Itu yang dikatakan yang sangat produktif. Kalau guru saya mengatakan dia di belakang rumahnya ada pabrik hadis, ya. Ada pabriknya, sehingga dia menyampaikan hadis itu dari pabrik dia sendiri, bukan asli dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan mereka itu tanpa malu-malu menyampaikan itu, nggak ada malunya. Pernah ada orang sedang ceramah di masjid, di situ ada Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis yang terkenal, Yahya bin Ma'in. Dia lagi ceramah, Yahya bin Ma'in angkat kaki aja, cabutin bulu ketek, marah penceramah. Dia nggak kenal kalau itu Yahya bin Ma'in. Dia bilang, amat tastahimin, ente nggak malu dengan saya menyampaikan ucapan Nabi, ente sedang nyambutin bulu ketek. Apa dia bilang? Tahu nggak lo, nyambutin bulu ketek itu sunnah, tapi kamu menyampaikan hadis yang palsu itu dosa. Daripada gue dengerin hadis palsu mendingan nyambutin bulu ketek. Bulu ketek itu sunnah, ada asyrun minal fitan, dia adalah nyambutin bulu ketek. Jadi sekalipun bukan nama Nabi, kita coba untuk tidak sering berbuat bohong. Barangkali ya kalau saya katakan sekali-sekali boleh, sebenarnya nggak boleh juga sih, sebenarnya nggak boleh. Apalagi hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ini, saya harapkan antum itu di rumah ada kitab takhrij. Kalau baca hadis itu lihat takhrijnya, karena kita kalau sendiri kita mengecek kebenaran hadis itu kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan karena perangkatnya kurang, kitanya kurang. Karena perangkatnya kurang maka kita malas, bukan hanya malas dan nggak mampu juga lagi. Jadi saya pikir kalau kita baca hadis itu lihat kita takhrij yang mentakhrijkan hadis tersebut. Seperti kalau baca Ihya itu sioginya lihat yang di bawah. Itu ada takhrij hadis Ihya. Apa nama kitab itu? Baca Ihya kan di sini? Ada yang baca Ihya? Enggak baca. Itu ada kitab takhrij. Saya kemarin dulu gitu. Ada yang WhatsApp ke saya. Itu katanya, apa dia ya? Katanya Habib Lutfi mendapatkan izin langsung dari Nabi buat nanya. Saya bingung yang kayak gini. Bingung. Kenapa sih bilang Muhammadiyah? Karena Habib Lutfi itu idolanya Pak Dia. Ini kita saya tahu. Itu kan ada kesaksian dari ulama Syam, kata kayak gitu. Habib Lutfi mendapatkan izin langsung dari Nabi. Kan begitu dia ya? Pernah dengar kan? Pernah dengar? Saya bingung loh begini nih. Artinya dalam disiplin ilmu hadis yang kayak gini akan susah dimengerti oleh orang-orang yang berkecimpung dalam masalah hadis. Karena sekalipun benar dia ngimpi ketemu Nabi, itu yang namanya dalam mimpi itu sekalipun kalau ngimpi ketemu Nabi itu benar, kontennya itu nggak harus kita ikutin sih. Konten isinya nggak harus kita ikutin. Andai kata orang mimpi ketemu Nabi, kata Nabi, kamu besok jangan sholat, kamu udah diangkat dosa kamu, tetap aja jangan diikutin konten itu.
Ini nih yang kadang-kadang nih menyampaikan sesuatu yang ya kalau orang ulama hadis itu kan nggak logik gitu, nggak logik. Bagaimana cara Habib Lutfi itu mendapatkan izin langsung dari Nabi? Wallah bisawab. Itu kadang menyaksikan dari ulama Syam, ada fotonya yang menyaksikan bahwasanya Habib Lutfi mendapatkan izin langsung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Rajab Dib yang orang Syam itu. Rajab Dib. Rajab Dib. Dib ya, Rajab Dib. Iya. Ada video kesaksian ulama Syam yang katanya Habib Lutfi mendapatkan izin langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fi qiblatil masjid muqawamatan fahakkaha bi yadihi fataghayyaz. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, ra'a fi qiblatil masjid, Nabi lihat di arah depan masjid nakhamatan, riak orang, atau ngeriak. Tidak. Fahakkaha biyadihi, maka Nabi bersihkan dengan tangannya. Biyadihi syarifah, dengan tangan Nabi, subhanallah. Karena kebersihan Nabi itu harus kita jaga. Sehingga Nabi yang mulia itu tangannya, dengan tangannya sendiri mengelak riak yang ada di dalam masjid. Oleh karena kita kalau di dalam masjid ada sebuah kondisi yang gak enak, kotor dan lain sebagainya, itu jangan nunggu merebut, bersihnya udah sendiri pakai tangan kita. Apalagi ini kita di masjid sini, masjid kita umpamanya, andai kata ada apa-apa, jangan nunggu pimpinan lah, jangan nunggu pengurus pondok, siapapun yang melihat sesuatu yang kotor di masjid, gosok. Apakah tangan kita lebih mulia dari tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Fataghayyaz, maka Nabi marah. Ini menandakan bahwa yang marah dalam masalah agama itu boleh. Thumma qala inna ahadakum idza kana bis salati fa inna Allah yala wajhihi. Maka orang ketika dia salat, Allah itu berada di hadapannya. Fala yatakhammanna yala wajhihi bis salati, maka jangan meludah ke depan ketika salat. Ketika ingin berludah silakan. Barangkali kita ini susah untuk menahan ludah, sedang sholat boleh nggak berludah? Boleh berludah, tapi berludah ke sebelah kiri, diinjak pakai kaki, atau kalau masih kita kayak begini, berludahlah di satu tangan, itu boleh. Cuma kalau berludah jangan sampai suara sampai cap itu, jangan itu berdoa bakar itu kan mengeluarkan suara. Andai kata perlu berludah, mungkin pakai tempolong kalau orang dulu itu silakan keluarkan ludahnya, tapi jangan sampai mengeluarkan suara. Cok itu batal tuh suara, batal sholat karena mengeluarkan suara. Ini menandakan bahwa marah itu boleh kalau marah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Marah dalam menegakkan agama itu boleh. Tapi kalau marah-marah, apalagi urusan-urusan dunia itu jangan suka marah-marah.
tegas boleh, jangan kasar kata dia. Pernah dengar saya ngomong tuh? Pernah dengar saya ngomong? Tidak. Kata JK, tegas boleh, jangan kasar. Nah, kalau orang yang temperamental kayak begitu, bagaimana harus kita sebagai seorang pemimpin? Marah-marah melulu. Marah-marah dalam agama boleh, tapi dalam hal itu jangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Bukan namanya orang kuat yang suka gula, yang suka tinju. Itu yang namanya orang kuat, bukan Mike Tyson, bukan Muhammad Ali. Tapi yang namanya orang kuat adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Itu yang namanya orang kuat. Yang namanya jagoan itu bukan si pitung, bukan. Tapi yang namanya jagoan adalah orang yang bisa menahan amarah. Ini menandakan bahwasanya menahan amarah sebuah perbuatan yang sangat berkualitas. Dibandingkan dengan Mike Tyson itu bukan orang kuat karena dia nggak bisa menahan amarah. Ninju kok main dia kok pakai main gigit kuping orang. Itu bukan namanya orang kuat, bukan namanya jagoan. Yang namanya jagoan adalah orang yang ketika ada sesuatu yang mesti marah tapi dia tahan, dia nggak jadi marah. Itu namanya orang kuat. Istri itu bisa diomelin, tapi harus dinasehati. Wa anhu aidan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsini. Ada orang bertanya minta sama Nabi, ya Rasulullah awsini, pesan saya, apa yang saya lakukan? Qala la taghdab, kau jangan suka marah. Faraddada mirara, qala la taghdab, dia berulang kali mengatakan, ya Rasulullah pesan saya, kata Nabi, la taghdab, jangan suka marah. Karena marah ini membuat orang dunianya juga akan sengsara. Karena orang kalau sering marah katanya akan menjadi orang itu hipertensi, ya, darah tinggi. Orang katanya kalau marah itu ada beberapa saraf di otak yang putus. Tuh sekali marah ada beberapa saraf yang putus sekali marah. Makanya dia pesan sama orang ini jangan suka marah. Babul haya, bab tentang haya itu malu. Wal inlisaqi bainan nas, inlisaq itu berlapang dada di hadapan orang, pemudaratih, dan berlaku baik kepada orang. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Malu pasti membawa kebaikan. Malu pasti membawa kebaikan. Cuma kita harus definisikan malu itu apa? Malu itu apa? Jangan karena Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin, malu itu pasti bawa kebaikan. Ada anak kita disuruh jadi pembawa acaranya nggak mau. Kenapa? Malu. Itu bukan malu namanya. Bedakan antara malu dengan malu-maluin. Malu-maluin aninda loh kalau hanya sekedar jadi MC aja agak mau. Itu bukan malu namanya. Itu namanya malu-maluin kau ente, malu-maluin aninda, malu-maluin pondok. Jadi harus definisikan apa itu malu. Malu adalah sebuah sifat yang mencegah daripada perbuatan jelek, itu namanya malu. Sifat yang mencegah perbuatan jelek itu namanya malu. Umpamanya ini, gini hari bisa tidur aja. Jangan tidur, malu, itu baik itu. Keluar nggak mau tutup aurat, jangan malu, itu bilang malu. Karena keluar menggunakan pakaian yang enggak semestinya, itu kan perbuatan yang jelek.
Jadi malu adalah sebuah sifat yang mencegah perbuatan jelek, itu namanya malu. Dan setiap perbuatan itu pasti baik. Jadi maka saya katakan bedakan antara malu dengan malu-malu ini. An Abi Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin min nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang orang dapati dari perkataan nabi-nabi yang dulu, artinya orang-orang jahiliyah masih mendapatkan omongan nabi yang dulu, yaitu apa omongannya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau yang tinggal malu, laksanakan apa yang dikerjakan. Jadi artinya, kalau artinya apa yang nggak malu kerjakan, karena malu itu adalah mencegah perbuatan yang jelek. Berarti kalau perbuatan baik semua, pokoknya kagak malu kerjakan. Pokoknya ini pagi-pagi sebelum sekolah dagang koran, kerjain, nggak apa-apa, itu perbuatan baik. Malu itu bukan malu namanya kalau kayak begitu, itu jangan malu, itu bukan, karena malu adalah sifat yang mencegah perbuatan yang jelek. Atau motor daripada nganggur, ntar mau kuliah mulai jam 8, motor nganggur, udah habis selesai baca Quran, bawa motor ke pangkalan, ngapain? Itu kerjakan, itu nggak malu, nggak apa-apa, itu bukan perbuatan yang malu. Malu maka saya katakan apa definisi malu dulu. Jangan emang ente nggak malu mau kuliah ngojek dulu, itu bukan masalah malu, itu bukan masalah malu di situ. Jadi kalau kita definisikan malu dengan definisi yang disebutkan, itu bukan malu. Jadi kalau barangkali daripada nggak punya duit, mendingan ngojek, lumayan sekali jalan 10.000 lumayan bisa buat beli bensin. Jadi jangan yang kayak begitu katanya kita lantas taifas nama syir lakukan. An Abdullah bin Mas'ud Abdul Anfala Khalidin nas wa dinaka la taklamannahu. Ini mauquf dari Ibnu Mas'ud, bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi jangan dikaitkan perkataan Nabi. Khalidin nas. Silakan kita bergaul dengan siapa saja. Tapi awas agama engkau, latak laman naut, kau jangan lukakan agama kamu. Jadi kita bergaul sama siapa aja boleh, siapa aja boleh. Tapi ketika kita bergaul jangan sampai agama kita terluka. Kalau agama kita terluka, maka jangan bergaul dengan orang. An Abi Darda radhiyallahu anhu, ini mauquf, ini bukan dari perkataan Nabi. Qala inna lanakshuru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana la nal'anahum. Kami ketawa atau senyum di depan orang dan hati kami sebenarnya mengutuk orang itu. Ini sifat kita mestinya. Sekalipun orang itu kita nggak demen, mestinya kita diharapkan orang itu mesti harus tetap senyum, harus tetap tertawa. Jangan menampakkan wajah yang cemberut di hadapan orang. Ini orang ini, kata Abu Darda, sekalipun hati kami mengutuk orang tersebut, hati kami nggak suka dengan orang tersebut, tapi kami tetap berwajah smile, senyum di hadapan orang. Karena itu menjadi bagian dari akhlak kita, bagian dari akhlak kita. Ini kadang-kadang kita susah nih sama orang yang kita nggak suka, kadang-kadang kita susah untuk berhadapan aja nggak mau. Jangan. Abu Darda mengatakan kami senyum di hadapan orang, sekalipun hati kami sebenarnya mengutuk mereka. Hati kami nggak suka dengan orang tersebut, tapi atas nama makarimul akhlak kami memperlakukan orang itu dengan wajah yang semu. Itu adalah sedekah. Bab la yadawul mu'minun wa ma qila fi syi'ri. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadawul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Jangan sampai orang mukmin tersengat, terantuk kalajengking dari satu tempat dua kali.
kebangetan. Kalau orang diantar kelajengking sampai 2 kali di satu tempat itu kebangetan. Artinya kebangetan apa? Mestinya kejadian pertama dijadikan sebuah pelajaran, jangan sampai ke depan kita kenali kayak begitu. Kalau kata bahasa Indonesia, keledai tidak akan masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Keledai itu adalah binatang yang paling goblok dikatakan. Tapi keledai itu diharapkan jangan sampai nyemplung di satu lubang 2 kali. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan sebuah kesalahan, itu harus jadi pelajaran. Jangan sampai kesalahan itu masih dilakukan lagi. Anak sekolah kemarin udah dihukum karena nggak disiplin dalam masalah pakaian. Minggu depan begitu lagi kebangetan kayak begitu, kebangetan. Udah kemarin dihukum di depan anak-anak lagi karena pakaian yang nggak disiplin, pakaian yang nggak rapi. Kan dihukum di sekolah kan? Besok dihukum lagi, itu kebangetan. Jangan sampai kayak begitu kita jadi orang. Jadi pelajaran yang menimpa kita pertama harus kita jadikan sebuah pelajaran yang menjadikan perbuatan kita ke depan lebih baik. Jangan sampai kayak begitu. An Ubay bin Ka'b anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasy-syi'ri hikmatan. Sebagian dari syair hikmah ada kebenaran. Sebagian syair ada kebenaran, ada perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Itu sebagian. Sebenarnya Islam itu tidak membenarkan syair kecuali untuk orang-orang tertentu. Allah katakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alu innal ladzina amanu wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ini menandakan bahwasanya kita tidak dianjurkan menjadi penyair. Karena penyair itu biasanya ghawun, ngomongnya semua dia. Tapi kadang-kadang ada juga penyair yang omongan itu benar. Kadang-kadang kayak begitu. Kata Nabi inna minasy-syi'ri hikmatan. Kadang-kadang penyair itu ada benarnya ketika dia ngomong. Tapi yang sering penyair itu banyak bohongnya, banyak salahnya. Allah mengatakan wa annahum yaquluna ma la yaf'alu. Penyair itu suka bohong dan dia yang diomongin itu banyak salahnya, tidak sesuai dengan kejadian. Itu penyair. Seperti Imrul Qais itu karena dia syair majun, seorang penyair yang cabul, apalagi dia banyak banget hal-hal yang diungkapkan itu di luar dari kebenaran. Dia katakan waqawwa tis'an wa tis'ina qublatan wa wahidatan aidan wa kuntu ala ajab waqawwa aku cium pacar saya tis'an wa tis'ina qublatan 99 kali wa wahidatan dan juga yang 1 kali tambahin wa kuntu ala ajab itu pun buru-buru. Ini kan bohong kayak begini. Dia hanya mengungkapkan bahasa-bahasa yang indah menurut dia, tapi yang diungkapkan itu jauh daripada kebenaran. Tapi kata Nabi sekali-sekali, kadang-kadang penyair itu membawa kebenaran. Sekali-sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qala syair kalimatul nabi. Yang paling benar kalimat yang diungkapkan penyair adalah perkataan Nabi ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ini adalah perkataan yang paling benar dari kata-kata penyair. Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Lanjutannya adalah wa kullu na'imin la mahalata za'il. Kata Ki Muhajir yang ini salah. Kenapa? Karena nikmat surga tidak akan hilang. Kalau dia katakan kullu na'imin la mahalata za'il,
Setiap nikmat pasti hilang. Oke, nikmat dunia mungkin kayak begitu. Karena nikmat dunia itu pasti hilang, nikmat dunia. Orang duitnya banyak, oke, masih muda, dia bisa nikmati duit itu. Tapi ketika dia udah tua, orang kalau udah tua, sekalipun dia pakai mobil mewah lagi yang 5 miliar, dia nggak akan nikmati, dia udah nggak bisa nyetir. Udah tua, pakai AC, baru pakai AC, nggak pakai AC nggak keren apa orang kalau udah tua. Nggak ada nikmat dari yang mereka miliki. Jadi kata penyair ini, kata Nabi, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu na'imin la mahalatan zahilu. Itu kata Syekh Muhajirin, yang ini salah karena nikmat surga nggak bakal ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ma khalallaha perhatiin nahunya ya. Ma khalallaha, khala kan apa dia? Khala ada apa khala? Istisna. Habis khala, habis ada. Wal mustasna bi khala wa ada wa saya juzu nasbuhu wa jarhu. Jadi boleh baca qamal qaumu khala zaidan khala zaidan. Qamal qaumu ada zaidan ada zaidan. Tapi kalau ada maknya tidak boleh khalallahi, mesti ma khalallah. Kalau ada maknya. Kenapa? Karena kalau khalallah, khala itu fi'il. Kalau khalallahi, khala itu menjadi huruf jar. Dan ma nggak akan masuk ke dalam huruf jar. Kalau kita baca ma khalallahi, mengakibatkan ma masuk ke dalam huruf jar, dan itu tidak boleh. Oleh karena kalau bisa mesti baca nasab ma khalallah, nggak boleh ma khalallahi. Karena kalau kita baca khalallahi, khala menjadi huruf jar. Khalallah, khala itu fi'il, dan ma nggak bisa masuk ke dalam huruf jar. Oleh karena bacanya ma khalallah. Ingat ya alfiahnya, bahwa ada mansib wanjidaran kan terjadi. Wajrur bisa biqayyakunu in turid, bahwa ada mansib wanjidaran kan terjadi. Habis khala dan ada, ente baca boleh baca jar. Wajrur bisa, bahwa ada mansib, nama harus baca nasab. Wanjirarun qad yarid. Kadang-kadang ada yang baca jar, itu hanya kadang-kadang saja. Wa haitsu jarra fahuma harfani kama huma idza nasaba fi'lani. Kalau kita baca jar, maka dia menjadi huruf. Kalau kita baca nasab menjadi fi'il. Oke. Sekarang kalau kita i'rabkan qamal qaumu ma khala zaidan, qamal qaumu ma khala zaidan. Zaidan menjadi maf'ul dari khala. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Qamal qaumu ma khala zaidan. Qamal qaumu ma khala zaidan. Zaidan maf'ul dari khala. Mana fa'ilnya? Qaum. Zaid kaum bukan? Kalau kalian baca ma khala zaidan, Zaid bukan kaum, itu salah. Zaid kan orang. Mana fa'ilnya? Coba kita mana fa'ilnya?
Hah? Huwa siapa? Sekarang di sini. Sekarang kalau kamu apa itu syai? Apa itu syai? Syai apa itu syai? Hah? Apa syai? Apa? Apa itu syai? Apa barangnya? Syai apa syai? Syai adalah masih Allah. Nah, Allah adalah syai. Sekarang makhalallah kita harus cari fa'il dari khalaq. Yang gampang ente bisa lihat di Mukhtasar Jidan aja tentang kaum khalasi dan mana fa'il dari khalaq. Salah kalau ente bilang fa'il adalah kaum. Kan Zaid itu kaum. Jadi ini adalah omongan penyair yang benar. Sekalian penyair sebenarnya biasanya kalau ngomong ngawur kadang-kadang benar. Seperti ala kullu syai'in ma khalaqallaha batil. Setan syai bukan setan. Kalau Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku itu akan mengena segala sesuatu. Syai', setan syai' bukan? Syai'. Berarti setan akan mendapatkan rahmat dari gitu. Setan dapat rahmat kan dari Allah. Hah? Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini yang katanya setan mengganggu orang-orang yang fundamentalnya kurang. Setan mengatakan, kalau Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'in, aku juga syai', berarti aku mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan setan mendapatkan rahmat? Bukankah setan itu ar-rajim yang akan mendapatkan rahmat? Kalau kita menerjemahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah yang terkutuk arti Allah yang melakukan yang matruk an rahmatillah. Kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau begitu Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai', berarti setan akan masuk surga, mati surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gini harus pahami ya, bagaimana mungkin setan mendapatkan rahmat? Tapi Allah mengatakan kayak begitu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Sebenarnya anak orang harus cerdas, harus bisa mengkaji, menganalisa kayak gini. Gimana kira-kira? Setan masuk surga kan enggak? Setan masuk surga enggak setan? Hah? Kalau rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmat wa rahim. Hah? Rahmat tapi rahim. Rahmat di surga. Fi rahmatin biha khalidun, mereka kekal dalam rahmat Allah. Itu artinya surga. Gimana? Hal kayak begini, ketika guru kita di majelis, ketika aja sampai kayak begini, itu dulu. Ketika beliau rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna, aku beri kepada yang takwa. Emang segala sesuatu ada taksir di situ. Rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku berikan kepada yang takwa saja. Jadi syai' itu maksud dengan yang takwa. Ini jangan diartikan setan bisa masuk surga. Karena rahmati wasi'at kulla syai'in terusannya ada, yaitu wasa'aktubuha
lilladzina yattaqun. Karena kadang-kadang setan itu suka mengganggu pikiran manusia. Setan mengatakan, aku adalah orang yang imannya murni. Kenapa? Karena aku tidak mau sujud kepada makhluk. Adam itu makhluk, dan aku hanya sujud kepada Allah. Aku hanya tunduk kepada Allah. Aku tidak mau sujud kepada makhluk. Oleh karenanya ketika aku diperintahkan sujud kepada Adam, aku nggak mau. Karena Adam itu makhluk. Ini kan kadang-kadang sering mengganggu pikiran manusia kayak gitu. Sehingga makhluk itu setan benar. Kenapa? Dia imannya murni. Maka Allah mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai', aku akan masuk surga. Aku imanku itu murni, bukan kayak yang lain sujud kepada manusia, sujud kepada makhluk. Kalau begitu malaikat masuk neraka karena sujud kepada Anda. Ini hal kayak begini barangkali saya pikir, dan saya sering bilang dulu, pondok kita santri itu harus ada sebuah model lembaga kajian, model persetujuan, bikin tema apa aja, apa ya temanya, coba dah dibuat sebuah forum, apapun namanya, forum diskusi, ambil sebuah tema, diskusikan di situ, semua pada baca kitab, semua buka kitab. Saya mengharapkan ini bisa kita lakukan. Kan gede-gede kan naik, gede-gede ini. Barangkali oke lah yang baru tingkat sanawiyah nggak bisa diikutkan, tapi yang gede-gede kan banyak. Yang dengan aliyah bisa diikutkan hanya sebagai peserta, sekalian bukan peserta. Tapi ya, dulu pada waktu pada semester saya sampai ini, cobalah dibuat forum kayak begitu, biar akan membuka cakrawala kita, dan kita akan bisa lebih cerdas. Forum yang membiasakan kita untuk cerdas, untuk kritis, untuk bisa baca kitab. Bisa nggak kira-kira? Kalau kita mau bikin, bisa nggak kira-kiranya? Bisa nggak? Bisa Pak Aizan? Oke dah, kalau bisa kapan-kapan kita bentuk ketuanya, timnya. Karena kalau kita nggak membentuk timnya, itu akan abang terus. Kita buat timnya, dan saya janji, kalau saya sempat, andai kata ada forum, saya datang. Ya. Kapan forum diskusi akan dilaksanakan? Kalau saya sempat, saya datang. Jadi pada siapa nih? Harus. Pertama materi yang ringan-ringan aja, jangan materi yang berat-berat pertama. Yang ringan-ringan aja. Yang penting ada pembiasaan kita untuk melakukan sebuah diskusi ilmiah. Ada pembiasaan. Bisa ya? Insya Allah sebelum Ramadan udah sekali terlaksana, satu kali ini. Nanti dijadwalkan secara berkala. Siap kan ya? Siap kan ya? Ya bukan. Dua bola lagi lah. Kayak besok kan anak udah ujian, kan yang gede-gede pada nggak ngapain kan nih? Ada yang ngawas? Yang nggak ngawas ya. Jadi insya Allah sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, saya harapkan sekali aja bisa terlaksana, sekali aja. Dan itu akan dicatat. Dan ini juga yang saya katakan, ketika halal markom itu harus ada semodel. Kalau saya sih maunya semodel ketika haul kita umumkan hasil kajian masalah versi itu, jangan versi itu. Kita bisa mengatakan halaqah apa begitu. Jadi bisa kita umumkan nanti ketika haul keputusan halaqah memutuskan gini gitu. Yang gampang aja barangkali, pertama
boleh nggak zakat menggunakan uang kontan? Umpama dua ini umpama aja, ini kan hal yang ringan, Tapi kalau itu menjadi keputusan kita, keputusan itu dibahas oleh para santri. Dan kalau kita sampaikan dalam forum haul, orang akan lihat, oh kalau gitu santri bisa membuat masalah-masalah yang khafi menjadi jali kayak gitu. Karena saya alumni di sini, jadi saya barangkali punya apa ya, semodal ya tanggung jawab sih enggak lah. Saya merasa karena saya orang sini, saya pondok sini, saya alumni sini, saya pengen para alumni sini itu bisa membuat sebuah kajian-kajian dan mengajarkan semua orang. Bisa kali ya? Bisa kalau mau bisa. Tapi jangan pada Faiz yang kerja. Kita buat tim, siapa ketuanya, nanti dia yang mencari masukan dari kita masalah apa yang harus kita bahas. Lalu mereka mencari dalil-dalilnya, lalu melihat apa aqwal ulama dan diskusikan di situ. Ya bisa ya? Bisa kali insyaallah ya. Kalau udah terlaksana, 2 kali terlaksana itu ketagihan sebenarnya. Ketagihan. Pengen lagi melaksanakan gitu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Di jam 8 ada yang perlu pertanyaan? Kayaknya Mas dengan semua sini ya. Ada yang bertanya? Oke. Terkait dengan tadi syair di dalam hadis dikatakan ada manfaat. Sebagian minasy-syi'ri hikmah. Di dalam Al-Quran tadi tidak ada. Jadi apakah hadis itu bisa dikatakan mentaksis Al-Quran begitu? Akan ilal ladzina amanu, yang beriman itu syairnya bagus. Kan ada ilal ladzina amanu. Allah mengatakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alu illa ladzina amanu. Jadi ada orang-orang yang beriman itu kadang-kadang syairnya benar juga. Itu paralel dengan hadis min asy-syi'ri hikmatan. Tidak semua syair itu amburadul, ada sebagian. Dan itu buat Allah mengecualikan illal ladzina amanu. Yang kedua, tidak mungkin orang boleh menyampaikan hadis maudhu sekalipun tidak bertentangan dengan akidah dan hukum. Coba lihat lagi di Mutohan ya. Saya pikir nggak ada kayak gitu. Tidak boleh, karena Nabi mengatakan man rawa anni hadithan yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzabin. Man haddatha anni haditsan yara annahu kadiban fa huwa ahadul kadzabin. Kata Nabi, siapa-siapa yang menyampaikan hadis yang palsu sekalipun dia enggak dikit, itu ahadul kadzabin. Maka hadis maudhu itu tidak boleh diriwayatkan. Beda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan, tapi boleh diriwayatkan. Hadis maudhu boleh tidak boleh diriwayatkan kecuali satu, yaitu dijelaskan kalau itu dhaif, itu maudhu. Ya. Orang meriwayatkan sesuatu boleh kalau dibilang hadisnya maudhu, boleh untuk ngaji di Quran. Tapi untuk diriwayatkan tidak. Pertanyaan pertama, kenapa ulama-ulama dulu memasukkan hadis maudhu ke dalam kitabnya? Pertama, mereka nggak tahu kalau itu maudhu. Kedua, karena mereka ketika ngarang kitab itu mereka akan terlalu lama kalau setiap hari seleksi dulu, akan terlalu lama. Antum barangkali merasa heran
Al-Imam Rafi'i, Imam Rafi'i. Kalau kita sebut syaikhain dalam fikih adalah Nawawi dan Rafi'i. Imam Rafi'i dalam Fathul Aziznya masih ada hadis maudhu. Imam Rafi'i nggak ada, saya nggak benar, masih ada. Kok bisa kayak begitu? Karena kalau setiap hadis dia periksa dulu, itu nggak akan selesai kitabnya. Maka di sini ada sinergi antara fuqaha dan muhadditsin. Fuqaha ini udah kayak begini, karena hadisnya udah lu periksa sendiri, gitu. Jelaskan mau itu mau. Di dalam kitab Ar-Rafi dalam Fathul Aziz menyebutkan bahwasanya tentang masalah raqabah ketika wudu ini, ada bilang, kata Nabi, masalah raqabati amanun minal ghulli. Ternyata para muhadditsin mengkritik hadis ini, hadisnya nggak ada. Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi bukan berarti mereka itu sengaja memasukkan sesuatu, tidak. Karena mereka nggak sempat untuk memeriksa satu persatu hadis yang mereka ingin sampaikan. Nggak sempat waktunya. Ada sinergi. Ini bukan membuat kayak begini. Jadi lepas tanggung jawab kan ada muhadditsin yang memiliki tugas untuk mengkaji itu. Jadi jangan diartikan fuqaha itu lah, saya kasih Imam Rafi'i, subhanallah, saya kasih Imam Rafi'i masih kadang-kadang terpeleset. Karena terpeleset itu ada sifat manusia. Ya, terpeleset sifat manusia. Tidak ada orang yang memang mulus daripada zallah, tidak ada. Makanya saya katakan bahwasanya sinergi antara dan fuqaha itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dan sering saya bilang sama antum, kalau orang bermadzhab Syafi'i minimal punya kitab yang namanya Talqisul Hadir. Itu orang yang bermadzhab Syafi'i paling kurang punya kitab itu. Nama kitabnya adalah Talqisul Hadir oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Harus itu. Karena itu mentasrifkan hadis-hadis yang ada di kitab Syarah Sahih Ar-Rafi'i. Dan kan itu merupakan representasi dari hadis-hadis yang dibuat oleh fuqaha Syafi'iyah. Minimal harus punya. Kalau ngaku mazhab Syafi'i nggak punya itu, ya khawatir dia akan terpeleset. Harus punya. Talqisul Hadir harus punya. Kalau yang nggak menyangkut masalah fikih nggak apa-apa. Seperti kayak begini. Kullu amrin dibalik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak menyangkut masalah fikih. Itu sekali kemudian itu nggak menyangkut masalah hukum. Tapi itu harus kita lihat di dalam kitab takhrij bagaimana kedudukan hadis ini. Ya harus. Talqis itu harus punya minimal hanya itu. Itu cuma 2 jilid, nggak mahal, cuma 2 jilid, paling 100 ribu kali, cuma 2 jilid. Harus punya. Dan itu merupakan talqisan, ringkasan. Jadi apa? Talqis itu ringkasan. Talqisul Hadir, itu orang adil. Itu ringkas dari kitab Al-Badrul Munir oleh Ibnu Mulaqqin. Oke, Al-Badrul Munir itu karena gede 28 jilid. Mungkin harganya mahal. Ada ulama yang beli pada duit nih. Ada 5 ikat katanya. 5 ikat. Kan 5 ikat. 5 juta kan 28 jilid. Oke, itu kegedean. Sepaling kurang Talqisul Hadir itu punya. Syukur-syukur bisa kita beli kitab Nasrul Raya fi Tahrij Hadits Al-Hidayah. Hidayah itu fikihnya mazhab Hanafi. Hadisnya ditasnif oleh Az-Zaini dalam kitabnya Nasrul Raya fi Tahrij Hadits Al-Hidayah. Atau buku hadis, buku mustalah, buku takhrij yang kebanyakan orang kita nggak suka, yaitu Irwaul Ghalil, takhrij hadis Manarus Sabil. Fikih Hambali ada kitab namanya Manarus Sabil, ada hadisnya. Itu ditakhrij oleh Nasruddin Al-Albani. Oke, itu barangkali orang nggak suka. Tapi saya pikir dia dalam hal ini jujur, dia nggak mungkin memaudhukan hadis yang tidak maudhu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang mendengar nama Nasruddin Al-Albani itu udah alergi, itu adalah orang-orang Wahabi kayak gitu. Tapi dia adalah orang yang jujur, dia tidak mungkin mengatakan yang maudhu itu benar, itu nggak mungkin.
Dan nggak mungkin mengatakan itu mau tujuh, nggak mungkin. Dia tahu lah hadis tadi itu inna sidqa yadi ilal itu dia tahu. Suka-suka itu punya. Baca ya. Lihat di bawahnya itu ada kitab takhrijnya di bawah. Apa nama kitab takhrijnya? Apa kitab takhrijnya? Apa nama kitabnya? Nah kita adalah Al-Mughni an Hamil Asbab bil Asbab fi takhrij ma fil ihya min al-akhbar oleh Waliullah Al-Iraqi. Itu kitab takhrij. Jadi kita baca kitab lihat takhrijnya, hadisnya sudah panjang. Maka orang mempermasalahkan kenapa Imam Ghazali hadis bisa ditakhrij. Imam Ghazali kan wali kan kayak gitu. Kita nggak bicara masalah gitu ya. Kalau memang itu ada rujukan ya iya, kalau enggak ya enggak. Kita enggak. Ini yang saya katakan tadi itu ada Syekh mengatakan beliau itu mendapatkan izin langsung dari Nabi dalam bentuk apa izinnya. Kita harus secara realistis dalam hal ini. Oke, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta in qata'a raja'u illa minka wa khafatil amal illa fik. Fa ya rabbi shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La taqta illahumma minka raja'ana wa la raja'a man yarju. Ya qariban ghaira ba'id wa ya syahidan la yaghib wa ya ghaliban ghaira maghlub. Ij'al lana min umurina farajan wa makhrajan warzuqna rizqan katsiran wa asnan tayyiban warzuqna ziyaratal haramain syarifain rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa ya rasulullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.